Kisah pun akan berfokus pada bapa namanya Pras serta anaknya bernama Rindu. Mereka akan melakukan perjalanan pulang menuju rumah eyangnya yang berada di Jogja untuk menyusul ibunya Santi dan adiknya Biru. Mereka melakukan perjalanan dari Jakarta dengan naik mobil klasik kesayangan bapak menuju Jogja. Dalam perjalanannya, Rindu terus mengeluhkan kepada bapak setiap tahunnya selalu ke Jogja. Apa-apa pulang ke Jogja, serta tidak bisa menolaknya. Meski Rindu ini sudah merencanakan untuk liburan bersama teman-temannya untuk liburan ke Bali, harus dibatalkan karena bapak menyuruhnya untuk ikut pergi ke Jogja. Lantas, bapak pun mencoba memberikan penjelasan kepada Rindu bahwa selagi ia masih kecil, mereka bisa pergi ke Jogja. Tetapi jika Rindu sudah beranjak dewasa, mungkin ia tidak akan bisa pergi ke Jogja karena akan sibuk dengan dunianya. Diajak pergi sama orang tua, pengen misah pacaran, ya pulang lagi. Kamu ntar ibu marah loh. Jogja. Emang kita tuh sebenarnya ada acara apaan sih di Jogja? Scene diperlihatkan di mana si ibu ini telah memutuskan bahwa ia akan menerima tawaran menjadi rektor di Jogja, serta mengajak liburan terlebih dulu bersama Biru. Kemudian barulah Pras bersama Rindu menyusul. Namun Pras meminta Santi untuk memberitahukan masalahnya terlebih dulu kepada anak-anak sebelum mereka mengetahui dari orang lain. Di tengah perjalanan, mobil bapak mogok di tengah jalan. Rindu pun terus gugurutu dengan kondisi mobil tua ayahnya yang selalu mogok serta tidak memiliki AC seperti mobil baru sekarang. Ternyata kenapa bapak ini tidak mau mengganti mobilnya karena terlalu banyak kenangan indah saat masih pacaran bersama si ibu. Serta bapak ini ingin mempunyai momen indah anak-anaknya melakukan perjalanan dengan mobil klasik bapak yang mungkin tidak akan pernah bisa melakukannya lagi di kemudian hari. Tak berselang lama si bapak pun menanyakan kenapa Rindu ini memiliki tato, padahal si ibu sangatlah marah jika mengetahuinya. Ditambah dulu juga Rindu selalu mengikuti tren ala-ala K-pop yang membuat si ibu merasa malu dengan tingkah laku Rindu yang susah diatur. Si ibu yang merupakan dosen tidak mau keluarganya menjadi topik hangat oleh masyarakat dengan gaya yang dimiliki Rindu. Walau demikian, bapak terus membela Rindu meski Rindu ini salah, ia selalu ada di samping Rindu. Si ibu juga mengeluhkan kepada bapak kalau ia terus membela Rindu. Lu aja belain Rindu, udah tahu dia salah, malah dibelain. Kalau nanti kamu udah kerja, punya uang sendiri, terserah deh. Kamu nyusul ya sama Rindu? Tetapi si bapak mencoba memberi saran dengan sangat bijak kepada Rindu selagi Rindu ini masih belum dewasa serta masih tinggal dengan ibu dan bapaknya. Maka Rindu harus tetap mengikuti aturan keluarganya. Suka maupun tidak suka, ia tetap harus mengikuti aturan tersebut. Kecuali jika Rindu ini sudah dewasa bisa menghasilkan uang sendiri, ia bisa melakukan apa saja dalam batas wajarnya. Si bapak pun meminta Rindu untuk tidak mentato tubuhnya lagi. Dalam perjalanannya, Rindu bersama bapak terus berbicara mengenang masa kecil Rindu yang sangat indah dipenuhi kasih sayang bapak bersama ibunya. Selama ini bapak tidak pernah marah terhadap Rindu. Meski Rindu ini selalu melakukan apa saja seenaknya tanpa bertanya pada bapak dan ibunya, bahwa ia akan tetap menyayangi keluarganya. Selama kamu masih tinggal sama ibu, sama ayah, selamat ulang tahun. Ayahnya mana? Scene kembali ke masa kelam di mana bapak ini tidak mempunyai uang untuk membeli kado untuk Rindu, yang hari ini ulang tahun. Ia tidak tahu harus memberikan kado apa lantaran tidak mempunyai uang. Bapak pun berinisiatif untuk menggambar kura-kura yang memiliki banyak filosofi. Meski sangat lambat, kura-kura ini selalu sampai tujuan. Itulah yang sangat disukai oleh Rindu atas kadonya pemberian dari bapak sampai terus diingat sampai sekarang. Tidak lama, Biru pun menghubungi Rindu untuk menanyakan udah sampai mana di perjalanan. Karena mereka sangat lama belum juga sampai. Hubungan kakak beradik ini selalu juga ribut.
Meski masalah sepele, mereka selalu cekcok, tetapi mereka juga saling menyayangi satu sama lain. Rupanya Rindu ini sudah mempunyai doi, namun masih menutupi hubungannya dari bapak. Bapak pun meminta Rindu untuk mengenalkannya suatu hari nanti. Karena ia tidak sopan jika mempunyai pacar secara diam-diam tanpa bapaknya mengetahui. Mereka ingin yang terbaik bagi Rindu ke depannya. Udah deh, ntar gue telepon lagi. Sama ibu sama ayah tuh nggak sopan loh, ya. Sin diperlihatkan ke masa lalu saat bapak meminta ibu dan anak-anaknya untuk ikut pindah ke Jakarta. Karena si bapak ini tidak mungkin bolak-balik antara Jakarta ke Jogja yang menguras tenaga serta kelelahan karena pekerjaan. Bapak ini adalah merupakan seorang pelukis. Ia harus mengikuti pameran tunggal di Jakarta, di mana hanya ada karya bapak saja di galeri, dan merupakan penghormatan bagi bapak yang mungkin menjadi momen sejarah dalam hidup bapak. Namun si ibu rupanya kurang setuju dengan usulan bapak yang mengharuskan mereka semua pindah ke Jakarta. Tak berselang lama, mereka pun berhenti sejenak untuk mampir terlebih dulu makan siang. Saat ingin mencari bapak, Rindu ini tidak sengaja melihat bapak sedang teleponan bersama wanita lain, yang membuat Rindu terlihat sangat kesal. Dan ternyata Beno juga mengikutinya dari Jakarta ke Jogja. Ia pun sangat kaget dan menyuruhnya untuk pergi dari hadapannya karena bapak datang melihatnya. Sepanjang jalan, Rindu terus diam tanpa bicara sepatah kata pun setelah melihat bapak teleponan dengan wanita lain. Rindu pun sangat marah dengan sikap bapak yang terus menutupinya tanpa terbuka kepadanya. Sesuatu dari aku, dari ibu. Kok bikin suasana jadi tambah ribet? Nggak, gini. Mereka pun memutuskan untuk menginap di hotel untuk melanjutkan perjalanannya ke Jogja esok hari. Rindu juga masih marah terhadap bapak sampai saat ini. Ia tidak mau berbicara kepada bapak. Saat ingin mencari makan, si ibu pun menghubungi bapak untuk menanyakan apa ia sudah memberitahu rahasia yang mungkin akan menyakitkan bagi kedua anaknya. Si ibu pun tidak mau menundanya terlalu lama karena ini adalah waktu yang tepat untuk memberitahukan Rindu tentang rahasianya. Dan ternyata hubungan Pras bersama Santi rupanya tidak terjalin dengan baik setelah memutuskan untuk pindah ke Jakarta demi si bapak. Setiap harinya mereka selalu bertengkar mengenai pekerjaan bapak yang merupakan seorang seniman. Si ibu meminta bapak untuk mencari pekerjaan lain karena mereka butuh makan serta biaya sekolah. Rumah tangga mereka dari luar terlihat baik-baik saja, tetapi nyatanya mereka menyimpan banyak problem yang sangat rumit untuk dijelaskan kepada anak-anak, serta butuh waktu untuk keduanya menjelaskan masalah kepada Rindu dan Biru yang mau tidak mau harus mengetahuinya. Wow, lukisan, kebeli satu udah untung. Kurang, buat kamu itu kurang. Anak seniman juga butuh makan. Kemudian Sin kembali pada Rindu bersama bapak yang menceritakan awal pertemuannya dengan si ibu yang sangat terkesan bagi bapak yang tidak bisa terlupakan. Sampai akhirnya Rindu bisa lulus setelah mendengarkan cerita masa lalu bapak dan ibunya. Kini Rindu pun tidak marah lagi. Setibanya di hotel, bapak tidak sengaja membongkar rahasia kepada Eyang bahwa ia bersama si ibu akan bercerai. Ia tidak melihat jika itu adalah Eyang yang mengirim SMS kepadanya. Bapak berpikir kalau itu yang mengirim SMS adalah Santi, istrinya. Jadi ia tidak sempat melihat foto profilnya yang hampir sama untuk keduanya. Eyang pun sangat histeris melihat Pras bersama Santi akan bercerai. Ditambah Biru juga mengetahui bahwa ibu dan bapaknya akan bercerai. Ia tidak percaya dengan semua itu bahwa bapaknya akan bercerai bersama ibunya. Masalah semakin rumit ketika Rindu sudah mengetahui mengenai kabar bahwa bapak dan ibunya akan bercerai. Masalah semakin runyam dengan Rindu yang menganggap bapaknya berpaling dari sang ibu yang membuatnya sangat kecewa. Meski belum mengetahui fakta yang sebenarnya dari bapaknya. Ditambah Rindu kabur dari kamar hotel, serta lari dari bapak setelah mendengarkan bahwa kedua orang tuanya akan bercerai. Dan bener, dia mampir ke lapak ayah. Tapi ayah sama sekali. Kita nunggu Pras datang, nanti baru kita bicarakan. Ayah selingkuh. Bohong.
Ternyata Rindu ini mendatangi si doi untuk menceritakan keluh kesahnya, serta masalah berat tentang keluarganya yang akan berpisah. Padahal dari luar mereka sangatlah terlihat harmonis, tidak menunjukkan pertengkaran keduanya. Yang membuat Rindu ini sangat syok berat saat mengetahui hubungan orang tuanya sedang tidak baik-baik saja. Memutuskan untuk pergi ke Jakarta kembali yang ingin kabur dari sang bapak. Singkat cerita, bapak pun mengirim voice note kepada Rindu mengenai kenapa ia ngotot ingin pulang ke Jogja. Karena perjalanan menaiki mobil tua itu mungkin akan menjadi perjalanan terakhir bagi keluarganya. Karena ia tidak tahu ke depannya bisa lagi menghabiskan waktu bersama keluarganya ataupun tidak. Bapak pun meminta Rindu untuk kembali ke hotel, serta tidak meninggalkannya sendirian. Ia tidak bisa pulang ke rumah Eyang tanpa kehadiran Rindu. Yang membuat Rindu ini tersadar betapa pentingnya Bapak. Ia pun memutuskan untuk kembali bertemu dengan Bapak, walau hubungan Rindu bersama Beno harus kandas. Yaudah sekarang mau lo apa? Kita putus. Oke. Ayah nggak mungkin pulang ke rumah Eyang kalau kamu nggak ada. Keesokan paginya, Bapak memutuskan untuk membawa Rindu pergi ke pantai untuk melanjutkan cerita mengenai ibu dan bapaknya. Tak berselang lama, si ibu pun menghubunginya untuk menanyakan keadaan Rindu. Bapak telah menceritakan semua awal pertemuannya kepada Rindu. Dari perbincangan tersebut membuat Pras seperti baru tersadar yang membuatnya terus bertanya kenapa mereka akan berpisah. Dari perjalanan itu membuat mata hati Pras bahwa selama ini yang ia butuhkan adalah pulang. Pulang dimaksudkan adalah pulang ke dalam kenangan terindah dalam dirinya yang menyisakan perjalanan panjang bersama keluarganya. Setibanya di rumah Eyang, Rindu bersama Bapak disambut gembira oleh semua keluarga dengan kedatangannya yang ditunggu-tunggu. Bapak juga memberikan hadiah batik untuk ibu. Film pun tamat. Pulang ke kamu. Pulang ke anak-anak. Kita tuh kenapa sih Stan sebenarnya? Apa? Rumah bukan sekedar tempat halaman. Rumah adalah tempat berpulang. Rindu pelukan tanpa syarat apa-apa karena pulang memanglah selayaknya dirayakan.